Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan CPK 3 data mining clustering. Ya, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang clustering yang A, K-means, dan dilakukan clustering pada 5 data di bawah ini, yaitu seperti ini. Clustering gantilah A dengan modulus 3 digit terakhir NIM terhadap 14 dalam kurung A sama dengan sisa bagi 3 digit NIM THD 14. Ya, ini soalnya ya. Dan ini adalah iterasi yang pertama, menghitung jarak dengan menggunakan Manhattan atau city block. Ya, ini bisa dilihat di sini 3,4 dikurangi 8,1 tambah 2,5 dikurangi 5,5 sama dengan 7,7. Dan di bawahnya 3,4 dikurangi 17 ditambah 2,5 dikurangi 15 sama dengan 26,1. Ya, ini seperti ini. Inisial centroid untuk K-means. Ya, ini adalah yang diambil yaitu centroid pertama yaitu ini yang terbesar dari X, nilai dari X ini 8,1 5,5 centroid pertama ya. Jaraknya 0 dan yang ini 18,4 dan yang 4 17, yang Y 15, centroid 2 18,4, yang ini 0. Dan ini data ke 1, bisa dilihat jarak centroidnya seperti ini. Dan yang terdekat ini yang diambil dari yang terdekat, dan cluster yang diikuti yaitu 1. Ini jarak centroid 1 ini, berarti di sini 1 diambil dari sini 1. Oke, 0, maka yang diambil 1. Ini jaraknya pertama. Terus yang ini terdekat adalah 7. Nah, 7 itu ini dimasuknya ke centroid yang 2. Jadi di sini cluster yang diikuti 2. Dan yang ini yang terdekat adalah 0. Maka 0 itu ini bisa diambil yang ini, yang centroid 2. Jadi diambil, dipasang ke cluster yang diikuti yaitu 2. Oke. Relatif. Nah, yang ini 5. Yang kelima, jarak centroidnya ya 8,4 dan 10. Yang terdekat adalah 8,4. Yakni yang di cluster yang diikuti diambil jarak ke centroid 1 ini. Maka dipasang ke sini. Nah, ini adalah centroidnya, centroid 1. Relatif. Nah, ini rata-ratanya 7,8 sama fitur Y adalah 6. Centroid 2. Ya, ini seperti ini, rata-rata 15. Fitur X dan fitur Y 13,5. Dan fungsi objektifnya keseluruhan 66,69. Dan yang ini data ke 1, cluster 1, cluster 2. Ya, ini diambil dari tadi ya, diletakkan di sini. Dan ini masih ada data yang dipindah cluster atau perubahan J. T, maka dianjurkan ke iterasi berikutnya. Dan ini adalah iterasi yang kedua.
Ya, ini adalah iterasi yang kedua, yakni seperti yang tadi. Centeroid baru 1 sama dengan 7,8 dan 6. Ya, ini jarak Manhattannya 0 min 0,23 dan yang ini 14 min 14,9. Dan yang 4 17, yang Y 15. Centroid baru 2 sama dengan 15 dan 13,5. Yaitu jarak Manhattannya 18,17 dan yang ini 3,5. Bisa dilihat di sini. jarak ke min I, ya, ini centroidnya, jarak ke centroid, dan ini yang terdekat diambil ya, di sini diambil ke sini, diambil yang terdekat, jadi yang terkecil nilainya ini centroidnya ini dipasang ke sini, dan yakni ini adalah cluster. Jadi centroid yang terkecil diambil dipasang ke cluster yang ini, di cluster diikuti. Oke. Ya, yakni seperti tadi rata-ratanya. Ya, ini rata-rata 7,8 dan ini fitur Y adalah jumlah 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ini yang centroid 2. Ya, rata-ratanya jumlah X 15, jumlah Y 13,5. Dan ini sama ya hasilnya. Fungsi objektifnya 66,69. Dan ini adalah hasil clustering. Data yang ikut di cluster 1. Data ke 1 fitur X 3,4. 2,5 fitur Y. Ya, ini dimasukkan ke sini. 7,8 ini yang tadi, centroid yang tadi. Ya, ini seperti itu. Data yang diikuti cluster 2. Dan ini yang B. Yang B adalah cluster hierarki. Data yang digunakan. Ya, ini seperti ini. B adalah 3 digit. Terakhir dari NIM saya 031. Nah, ini adalah iterasi 1. Proximity matrix. Nah, ini adalah diambil yang paling terkecil. Nah, ini saya pasang warna biru. Pada proximity matrix di atas di pilihan item 4, yakni seperti ini item. Dari item 4 di sini dan item 5 di sini. Itu diambil karena ini jaraknya. Yang di atas ini karena memiliki jarak terpendek, maka kedua item tersebut dijadikan satu cluster. Ya, yakni seperti ini bisa dilihat. Ya latif. Dan ini iterasi 2. Ya, ini bisa dilihat ya pada proximity matrix di atas. Pilihlah item 3. Ya, item 3 ya itu di sebelah sini 3 dan item 7. Ya, dikarenakan 14 ini tempatnya di sini. Karena memiliki jarak terpendek. Ya, jarak terpendek. Jadi itu diambil lah. Maka kedua item tersebut dijadikan satu cluster. Oke, ya. Ya, ini seperti itu. Ini hampir sama yang tadi, iterasi yang 3. Sama. Dari item 1 dan item 8 ini diambil. Soalnya di sini paling kecil, nilainya paling kecil. Dijadikan satu cluster. Nah, yang ini adalah iterasi 4. Jarak terdekatnya 19,1. Nah, ini pembedaannya adalah ini 3,7. Ini adalah cluster. Nah, sini maka cluster 3,7 dan item 9 dijadikan satu. Ini menjadi 3,7 karena ini adalah cluster. Jadi ini mengikuti yang ini. Dan ini adalah iterasi 5. Iterasi 5 jarak terdekatnya 19,8. Maka cluster 1,8 yang ini dan cluster. Nah, ini juga cluster soalnya 4,5. Nah, itu dijadikan satu. Nah, berikutnya adalah iterasi 6. Jarak terdekat 20,1. Maka cluster 9,3,7 dan item 0. Nah, ini 0. Item 0 dijadikan 1. Ya, ini berikutnya adalah iterasi yang ketujuh. Jarak terdekat
24,7, maka klaster 4,5,1,8 dan item 2 dijadikan 1. Dan ini adalah iterasi 8. Jarak terdekatnya 29,4, maka klaster 2,4,5,1,8 dan klaster 0,9,3,7 itu dijadikan 1. Karena jaraknya di sini jarak terdekatnya. Dan ini kemudian ini adalah iterasi 9. Jarak terdekatnya adalah 40,2. Maka klaster 0,9,7,2,4,5,1,8 dan klaster 0,9,3,7,2,4,5,1,8 dijadikan 1. Oh, ini ambil video ini ya. Nah, ini adalah dendrogramnya. Jadi dendrogram yang pertama itu yang biru. Jadi 6. Ini yang biru ini ada 1. Dan dendrogram yang oranye ini mempunyai 4. Dan yang hijau mempunyai 5. Jadi dimasukkan ke sini. Maka klaster 1 mempunyai nilai 6. Ya, klaster 2 mempunyai 0, 9, 3, 7. Yakni yang warna-warna tadi itu. Dan yang ketiga 2, 4, 5, 1, 8. Ya, ini di sini bisa dilihat. Ya, dan berikutnya adalah clustering dataset public. Dataset yang digunakan. Ini adalah dataset tersebut terdiri dari 7.050 data. 12 attribute. Analisis cluster pada attribute num reaction hingga num English pada 2 dan 3 cluster dengan menggunakan metode K-means dan AHP. Menggunakan metode K-means dengan Python. Ya, ini bisa dilihat codingannya seperti ini. Maka library yang digunakan adalah Pandas untuk import dan mengelola data. Sklearn untuk menghitung K-means. NumPy untuk mengolah array. Data diimport menggunakan Pandas. Kemudian data diselect pada atribut num reaction dan num English. Ya, ini bisa dilihat codingannya. Ya, centroid K-means cluster center. Variable K adalah jumlah cluster yang diinginkan. Nah, ini variable K-nya. Data kemudian diolah menggunakan function dari sklearn dengan hasil label disimpan di variabel Y. Bisa dilihat ini ya, variabel centroid untuk menyimpan centroid. Ini adalah codingannya. Ini di Python. Mendefinisikan fungsi SSW dan SSB dan R. Ya, base ini digunakan untuk menampilkan banyak data pada cluster. Ya, bisa dilihat seperti itu. Ini codingannya ya. Dan ini dalam menghitung SSW. Baris ini digunakan untuk menampilkan nilai SSW pada setiap cluster. Oke, bisa dilihat. Dan yang ini adalah baris digunakan untuk menampilkan nilai SSB. Nah, ini bisa dilihat ya. Dan ini selanjutnya adalah baris ini digunakan untuk menampilkan nilai R. Codingan ini variabel lir digunakan untuk menyimpan nilai R max dari setiap cluster. Menghitung DPI, print nilai DPI dengan banyak cluster K. Pada baris digunakan untuk menampilkan nilai DPI. Ya, ini seperti ini. Hasil output dengan K sama dengan 2. Ini adalah hasil outputnya dari Python-nya itu sendiri. Ya, ini seperti ini ya, hasil-hasil nilai-nilainya. Bisa dilihat menggunakan metode AHP dengan Python. Ya, ini adalah codingannya. Untuk metode AHP function linkage digunakan untuk mencari semua cluster dan function fj cluster f cluster untuk mencari cluster pada K. Metode get
senteroid digunakan untuk mencari senteroid pada klaster ke-1. Variabel senteroid digunakan untuk menampung semua senteroid. Ya, ini bisa dilihat def saw-nya. Def. Ini adalah codingan. Untuk function sama seperti pada program kami, function SSB dan R. Ya, ini bisa dilihat. Dan ini adalah kemudian untuk menampilkan hasil analisa dari algoritma AHP. Ini codingannya ya. Hasil output dengan K sama dengan 2. Ini adalah hasilnya ya. Hasil outputnya. Dan ini adalah hasil output dengan K3. Dan ini adalah analisa cluster pada atribut num reaction, num comments, dan num shares. Untuk melakukan analisa pada atribut num reaction dan num comments, num shares, maka data diganti pada atribut num reaction, num comments, num shares. Hasil output dengan menggunakan k-means dengan K2. Ini adalah hasilnya. Dan ini adalah hasil K3-nya. Yang K4-nya ini seperti ini ya. Bisa dilihat. Dan hasil output dengan menggunakan HP-nya ya ini. Dengan K2-nya bisa dilihat. Dengan K3 ini hasilnya. Dengan K4 ini hasilnya ya. Maka analisa cluster pada atribut num love dan num angry itu seperti ini ya. Variable values data diubah ke atribut num love dan num angry. Hasil output dengan menggunakan k-means-nya yakni seperti ini. Dengan K sama dengan 2. Ya, ini hasilnya adalah nilai-nilainya. Dengan K3 ini seperti ini. Dan yang keempat ini bisa dilihat berapa banyak ini nilai-nilai klaster-klaster yang bermunculan. Dan maka hasil output dengan menggunakan AHP-nya yakni seperti ini. Banyak data yang masuk pada klaster. Yang pertama adalah 7004 dan yang kedua 46. Maka total 7050 ya. Sama seperti yang tadi, ini adalah hasil codingannya. Ya. Dan ini adalah K4-nya. Bisa dilihat ini. Tetap totalnya adalah 7050. Maka nilai DPI dengan banyak cluster 4. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Ya. Itulah sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.